Assalamualaikum pemirsa. Nah, alhamdulillah hari ini bekal sebelum ajal bertemu dengan Mbak Nia yang melaporkan suaminya yang sudah 2 kali masuk penjara dalam permasalahan yang sama. Mbak Nia, suaminya masuk penjara gara-gara apa? Jadi waktu tahun 2011 dia itu sering banget ngasih saya uang yang jumlahnya itu nggak sedikit. Kadang suka beliin saya emas atau sepatu yang branded gitu. Terus saya bilang, uang dari mana ya? Dapat proyek. Pas itu ada polisi datang, ternyata dia makan uang haram. Uang haram itu dari penyumbangan anak yatim yang harusnya dia sumbangkan. Tapi jadi dia malah anak yatim yang harusnya disalurkan, dia malah diambil sama dia. Iya, malah kasih uang nafkah itu ke aku. Berapa lama di penjara waktu itu dia? Pertama 8 bulan, itu udah keluar. Dia udah janji aku jalankan sholat bareng, jadi imam yang baik. Setelah keluar dari 8 bulan itu, tadinya nggak punya tato. Aku bilang, nggak apa-apa, aku terima kamu apa adanya sekarang. Tapi pas kejadian itu dia ulangin lagi sampai ke penjara 2 tahun lebih. Aku tinggal di rumah orang tua aku. Sampai orang tua aku itu bilang, udah teh, kalau misalkan kamu udah nggak kuat, kamu udah. Tapi aku nggak mau. Aku tahu ngerasain susah, senengnya bareng dia. Aku ngerasain, aku cinta sama dia. Aku minta tolong sama Mas Fadli buat dua suami aku berubah semaksimal mungkin. Aku udah nyerah mertua aku. Udah aku bilangin buat bilang gitu, tapi nggak bisa. Ya, kita mau coba bantu Mbak untuk mengajak suaminya belajar di Pondok Hijrah. Tapi sekarang saya perlu tahu juga nih, kita sekarang mau cari suami Mbak di mana nih biasanya? Tahu, aku biasa tahu tempat dia nongkrong, tapi mudah-mudahan ada di situ. Kalau gitu langsung aja kita menuju ke sana ya. Ya, sama-sama kita bujuk ya Mbak ya. Saya butuh bantuan Mbak untuk membujuk suaminya nih ya. Yuk kita langsung aja ke lokasi. Terus banyak orang itu sebelah ke kiri itu rumah temen yang biasa dia nongkrong di situ. Nongkrong di situ terus ya? Pulangnya pagi, kalau enggak malam. Nih, belok kiri. Ini kiri dan. Iya. Terus itu ada warung, biasa dia nongkrong di situ. Itu tuh ada. Itu ada suami saya. Ya boleh. Ngapain ayah di sini? Ayah, Apa nih? Ayah. Kita mau mana ya? Ayah, apaan deh? Ayah. Apaan deh? Mau kemana ya? Ayah, benda ya. Benda ya. Dengerin dulu. Istri lagi mau ngomong nih. Dengerin dulu. Apaan lagi ya? Dengerin ya. Udah cukup ya, cukup. Ini sepatu ayah beli dari uang haram. Dia nggak mau makan ya. Kalau bukan dari uang haram, lu mau makan dari mana? Ya bawa. Dia nggak mau ya. Dia mendingan makan pakai garam nih, makan pakai ayam dari uang haram. Ayah udah ya. Tapi ini siapa? Lu nggak perlu ngajak mereka. Gua mau. Ayah berubah. Kalau gua berubah, lu nggak makan. Mau lu? Biarin, nggak makan, biarin. Jangan makan uang haram anak yatim dosa ya. Mas mau kemana sih? Dengerin dulu Mas. Sini. Bentar, Mas dengerin dulu sini ya. Ini maaf Mas, saya bukan yang mau ikut campur urusan keluarga Mas ya. Tapi istri Mas
minta sama kita, minta bantuan kita untuk ketemu sama Mas, untuk ngobrol bareng-bareng nih. Mau ngomongin apaan emang lo? Masih dengerin dulu, kita dari bekas sebelum Ajalan TV ya. Kita ditelepon sama istrinya Mbak ya, untuk ngajak Mas suaminya ke pondok hijrah kita. Lo gua gitu-gitu enggak perlu. Mas, dengerin dulu. Saya belum selesai ngomong. Enggak perlu. Emang ada urusan sama lo? Udah teman sama gua lo. Udah ya. Kalau misalnya mau ngajakin berantem sih gua oke aja. Gua berantem gua nggak takut ya gua berantem. Cuma masalahnya di sini, gua ngajak lo ya, minta lo datang ke rumah hijrah gua. Ini permintaan bini lo, bukan permintaan gua. Kalau gua nggak mau ngomong apa? Lo ngomong bini lo sekarang. Lo jangan liatin gua. Gua cuma bantuin doang. Ikut Mas Fadli ya ke rumah hijrah biar ayah berubah. Bang, dengerin tuh kata istri abang. Istri abang tuh cuma pengen yang terbaik buat abang. Istri abang nggak mau abang masuk penjara lagi gara-gara permasalahan yang sama. Ingat bang, anak abang masih kecil, ya. Abang tega ninggalin anak abang. Enggak lah. Udah nggak pernah minta macam-macam, Anda mohon ya dengerin kata Anda sekali ini aja. Ikutin Mas Fadli ya. Ayo Mas jangan sekarang gini mau. aja. Saya mau ikutin saran Mas. Ini karena istri saya. Ya terserah mas ya. Saya cuma diminta tolong sama istri mas untuk ngajak mas ke pondok hijrah belajar bareng saya. Masalah mas mau ikut saya karena dari istri dan anak-anak, terserah. Yang penting buat saya, mas mau belajar dulu. Kalau gitu sekarang mas ikut saya. Ayo, masuk. Masuk. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadli sebentar ya. Saya selesaiin tamu kita yang ini dulu nih. Iya Ustaz. Ayo. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo kata. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita mau mana sini. Sini dulu, diam dulu sini. Takut bang. Nggak mau bang. Tadi itu. Ini target kita yang. Iya, Bang, Pak Ustadz. Pak Fadli telepon ya. Iya benar. Itu tadi siapa Pak Ustadz? Ya itu termasuk salah satu tamu di rumah hijrah. Pak Ustadz, Iya, ampun. dia nggak berani Pak Ustadz. Kasusnya apa Pak Ustadz? Saya takut Pak Ustadz. Dia mengambil harta yang bukan miliknya. Dia perampok. Ini juga sama, dia perampok, cuma perampok ngambil hartanya anak yatim. Astagfirullahaladzim. Mampus Pak Ustadz. Sini, maju. Ayo. Ini mau Pak Ustadz, Pak Ustadz. Mau ngobrol dulu Pak Ustadz. Mau gimana Ustadz? Langsung aja bang. Langsung? Iya. Hah? Mana santri, sini bantu Mas santri. Pak Ustadz. Sini. Dia nggak berani Pak Ustadz. Coba dia nggak biasa kayak gini nggak mungkin. Duduk. Tahan. Dia operator tahan.
Lepasin gua, Jangan ngomong kasar ya di sini. Ayo cepet, bawa sini. Saya nggak mau Pak Ustadz. Hendra, ini memang udah menjadi hukuman bagi orang yang suka ngambil hak orang. Saya nggak mau kehilangan tangan saya Pak Ustadz. Gak mau kehilangan tangan tapi ente berani ngambil hak orang. Harta anak yatim lagi yang ente ambil. Ingat pesan istri lu, ya? Istri lu minta apa lu belajar kan? Lu mau berubah nggak? Iya saya mau berubah tapi saya nggak mau kehilangan tangan saya, Bang. Mungkin dengan cara ini lu benar-benar bisa berubah, Adra. Ayo dong. Ayo, mana? Tutup mata ini, tahu kali. Tutup mata ini. Ayo. Nggak mau, Bang. Pegang. Astagfirullahaladzim. Ampun Pak Ustadz, ampun. Ayo, masukin tangannya, ayo. Cepetan. Yang kiri. Ayo cepet. Saya nggak mau Pak Ustadz, ampun. Ayo. Ini masukin tangannya nyangkut nih. Ayo. Masukin santri. Ayo, cepet. Tarik. Ampun. Oke, tahan. Oh, tangannya kena, santri. Oh, tangan kena. Oh, Ayo, hati-hati tuh, hati-hati tangannya tuh santri. Ayo, siapin tong, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Tangan saya putus Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz, tangan Buka saya Bang Fadli, putus buka Pak Bang Ustadz. Fadli. Bang Fadli. Mana tangannya teh putus? Kenapa itu teriakan? Putus Pak Ustadz. Mana putus? Ada ke tangannya? Coba angkat tangannya, istighfar ente. Tangan ente putus apa masih ada? Tadi putus Pak Ustadz. Saya takut. Astagfirullahaladzim, Bang Hendra masih mau ngambil harta anak yatim. Ini hukuman di dunia aja Bang Hendra nggak sanggup buat ngejalaninnya. Ampun Pak Ustadz. Saya cuma ngasih shock terapi doang. Terus, nih, bentar lagi kan ada tamu rumah hijrah nih. Tadi Bang Fadli telepon namanya Bang Hendra. Ini saya mau kasih shock terapi sama dia biar dia kaget. Jadi ente pakai ini udah disiapin. Ya seolah-olah nih tangan ente. Nanti ente ditarik-tarik ya untuk melakukan proses shock terapi. Nanti anak-anak santri ini pegangin, ente berontak. Jadi biar dia lihat begitu. Paham ya terus ya? Paham Ustadz. Ayo sekarang ente pakai deh. Baru shock terapi aja Bang Hendra udah ketakutan. Gimana kalau seandainya dihukum beneran secara hukum syariat di dunia? Tangan Bang Hendra dipotong. Belum lagi ada yang lebih dahsyat Bang Hendra, azab Allah nanti di neraka buat orang-orang yang makan harta anak yatim. Maafin saya Pak Ustadz. Minta maaf sama Allah. Ampun. Istighfar Bang Hendra. Bang Hendra, ingat, Bang Hendra punya istri yang sayang sama Bang Hendra, punya anak yang masih kecil. Bang Hendra kasih makan pakai duit haram. Astagfirullahaladzim, Nyesel, apalagi Bang. anak yatim. Bang Hendra mikir nggak, anak yatim nggak punya orang tua lagi Bang. Siapa yang mau kasih makan dia Bang? Bisa nyesel Bang. Duit buat makan dia aja Bang masih pegang ambil. Kata Rasulullah, manusia itu nanti pada saat berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar, mereka tidak akan bergerak kakinya, maju ataupun mundur sedikit pun sebelum ditanya dari mana harta yang dia dapatkan dan dibelanjakan untuk apa harta yang dia dapatkan. Saya nyesel Pak Ustadz. Saya minta maaf. Berapa kali Bang Hendra makan harta anak yatim? Berapa banyak yang Bang Hendra habisin? 38 juta Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Itu bukan uang kecil Bang Fadli, 38 juta. Bang Hendra tega makan harta anak yatim. Anak yatim itu kecintaan Rasulullah Bang Hendra. Saya minta maaf Pak Ustadz. Saya Minta maafnya sama Allah. Oh, saya minta maaf ya Allah. Gara-gara ini pernah nggak di penjara masalah-masalah ini Bang?
uang. Pernah di penjara dari sini? Pernah bang, Berapa tahun ini? 2 tahun setengah. Nggak kapok? Kapok bang. Apa masih mau makan harta anak yatim lagi? Gak mau Pak Ustadz. Istrinya bilang waktu sebelum masuk penjara nggak ada nih gambar-gambar di tangannya. Astagfirullahaladzim. Ini semua ini dibikin di penjara? Iya Pak Ustadz. Udah putus asa Pak Ustadz. Nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Yang putus asa dari rahmat Allah cuma orang-orang kafir. Hendra yakin nggak mau ngulangin lagi? Saya yakin Pak Ustadz. Saya kapok Pak Ustadz. Masih ada shock terapi yang harus Bang Hendra lewatin. Ya, Bapak ini biar bawa istirahat dulu aja. Biar dia berpikir bahwa apa yang dilakukan selama ini itu perbuatan dosa besar yang diharamkan oleh Allah. Ayo, mana santri bantu? Yuk, dianterin. Mau ganti bajunya. Yuk.